warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sudah makan, Bu? Kok lemas? Semoga siapa yang menjawab Allahnya dengan semangat, kita doakan pulangnya dapat rezeki nomplok. Siapa yang jawab salam, jawab Allahnya, karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Siapa yang mau Allah beri ketenangan dalam hatinya, maka perbanyaklah berzikir mengingat Allah. Siapa yang jawab Allah dengan semangat, kita doakan semoga ibu-ibu uang belanjanya ditambah, suaminya tak banyak tingkah. Semoga yang jawab Allahnya dengan semangat, kita doakan menjadi penduduk penghuni syurga. Bisa kita ulangi? Saya akan bagi beberapa peta. Bagian sini, bagian di rumah. Nah, ini masuk sini lah ini. Urusan sini sama di rumah satu kelompok. Yang di depan sama hadroh satu kelompok, bapak-bapak di dalam. Yang di dalam dan di teras masjid diam. Saya mau dengar suara yang di sini. Innahu huwas sami'ul basir. Cakep. Ayo, sing di teras, yang di teras masjid. Innahu huwas sami'ul basir. Lebih semangat dari yang ini nih. Bapak-bapak sama ibu-ibu di dalam jangan mau kalah ya. Ayo Pak, keluarkan gabungan the power of emak-emak karena bapak-bapak. Lebih semangat, lebih banter. Kalau bisa sampai roboh masjidnya ya. Ya, biar nanti enak Pak Kades dibangun masjid yang baru. Ayo lebih besar, lebih bagus. Ayo yang di dalam, yang di teras diam, yang di tenda diam. Innahu huwas sami'ul basir. Jadilah lumayan ya.
Lumayan. Sekarang kita coba yang di atas pentas. Ayo Mbak Abdul Khair, jangan mau kalah Mbak. Innahu huwas sami'ul basir. Wah, tepuk tangan dong. Saya mau semuanya digabungin, yang di pentas, yang di tenda, yang di rumah, di teras, di dalam masjid, semuanya kompak ya. Sebelum saya berhenti, jangan berhenti dan tancapkan kalimat Allah bukan hanya di lisan, tetapi dalam hatinya. Innahu huwas sami'ul basir. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, Bapak, segenap para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para kiai, para asatiz, para ustadz dan ustazah, serta yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, segenap para takmir masjid, mushola dan langgar, para imam, para khatib, para bilal, para muazzin, serta yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat hadir berkumpul bersama kita Bapak Kepala Desa Sungai Tering yang terhormat Bapak Muhammad Yunus. Setelah beberapa kali saya hadir ngisi pengajian di daerah Sungai Tering ini dan masuk di dusun Sungai Bruwo ini kurang lebih 4 kali ya. Baru kali ini akhirnya duduk bersama Pak Kades kita. Alhamdulillah. Betapa ruginya Pak Kades baru melihat ciptaan Tuhan yang paling ganteng ini. Sementara yang lain udah pada bosan lihat saya. Bosan Bu? Saya yang bosan dan Ibu. Bercanda. Masya Allah. Ya, ganti Bu. Ya, dadah sih. Sponsor. Serta yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Kadus Dusun Sungai Bruwo, kakanda saya, abang saya Bang Harmadi yang senantiasa setia menemani saya setiap dakwah saya ya. Kita doakan semoga beliau Allah berikan panjang umur sehat badan. Serta yang sama-sama saya hormati dan yang saya muliakan grup Hadrah Syifaul Qulub. Hah? Apa? Syifaul? Salahkan MC. Wah, saya kan tadi ngomong no MC loh Bu. Syifaul Qulub itu terusin. Jangan marah ke saya. Tuh marahin tuh. Syifaul Mustafa. Ya. Pengobat rindu kepada junjungan Sayyidina Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Huda yang alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya hadir di Sungai Tering ini, di Dusun Sungai Bruwo ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama menambah keberkahan acara kita pada siang hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Serta wabil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan, tukang som. Siapa nama masnya yang somen? Mas Agus. Gus. Mas Agus.
Ini penting Bu, apalagi sekarang suara saya sedang bindeng ya, lagi semong kata orang itu, karena saya lagi kurang sehat, pilek, batuk, rada-rada kurang sehat, demam. Jadi sound ini sangat penting, alhamdulillah. Tapi selama saya isi pengajian di Sungai Tering ini memang tidak pernah asal-asalan, selalu disiapkan dengan matang. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Beda sama yang di Jambi Bu. Ya Allah, kalau ngaji itu ya Allah, ada kadang soundnya kejepit tikus dalamnya, gampang scoring ya. Tapi ini tidak, Masya Allah. Kita doakan semoga soundman Mas Agus, semoga karena sudah menyetel sound dengan baik dan indah, semoga beliau masuk surga sama sound-soundnya. Amin ya Rabbal. Yang nanti bisa kita laksanakan pengajian di sorga bareng-bareng. Amin, Allahumma amin. Serta yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para teman-teman, adik-adik saya dari rekan KKN dari Stai Al-Mujaddid Kabupaten Tanjung Jabung Timur, semoga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya serta segera menyandang gelar sarjananya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi alhamdulillah sempat kita khawatir Bu, sempat kita piye iki mau ngaji tapi hujan. Tapi alhamdulillah setelah ba'da sholat Jumat hujannya reda, betul? Mudah-mudahan ngajinya kita dan diiringi dengan hujan, semoga hujan itu adalah rahmat dari Allah. Semoga dengan turunnya hujan pertanda acara ini diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal. Maka perbanyak bersyukur dengan Allah, karena syukur ini adalah poin yang paling utama. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat Bu, memberikan nikmat kepada kita. Dialah Allah zat yang memberikan nikmat, yang mana nikmat Allah berikan kepada semua orang, yang Allah tak pilih-pilih, yang Allah tak pandang-pandang. Nikmatnya senantiasa Allah limpahkan baik kepada hambanya yang taat maupun kepada hambanya yang suka maksiat. Nikmat juga Allah berikan bagi hambanya yang senang ibadah maupun bagi mereka yang sering melalaikan ibadah. Maka nikmat Allah senantiasa berikan, limpahkan kepada kita. Makanya salah satu cara untuk mengimplementasikan rasa syukur kepada Allah yaitu dengan meningkatkan kualitas iman, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Makanya bapak-bapak setiap Jumat diingatkan oleh khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Di sini sholat Jumat Pak. Sholat Jumat. Ya. Diingatkan oleh khatib. Makanya kalau saya tadi alhamdulillah setiap Jumat bertugas sebagai khatib, ini sedikit pesan buat para khatib. Nyampaikan khutbah itu tidak perlu lama, jangan panjang-panjang, singkat, padat, jelas, tepat. Ini kadang sudahlah hari hujan, khotibnya 7 lembar khutbahnya, yang khutbah macam hidup segan mati tak mau. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan di sini, di sana, di Sungai Duo. Di sini nggak mau, di sini. Maka kalau saya khutbah singkat, padat, jelas dan berapi-api. Semangat, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, karena kita akan mati. Kenapa harus semangat?
biar jamaah tidak ngantuk, betul? Maka bapak-bapak kalau sudah sholat Jumat ingat ujian pengajian itu dua. Ujian pengajian sholat Jumat itu dua. Kenapa? Harus tahan pegang, betul? Wah, pengajian ini berat tuh, maka pahalanya pun berat. Kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza marartum riyadil jannah fartau. Apabila kamu melihat taman surga, mampir singgah. Ditanya oleh para sahabat, "Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu wahai Nabi? Nih taman surga, hilkul ilm wa hilkul dzikir. Taman surga tempatnya orang berkumpul, majelis taklim dan majelis dzikir. Harus tahan di taman surga. Siapa yang tak mau, siapa yang tak senang kalau duduk di taman surga, betul? Ini yang mudah-mudah pernah ke Jambi. Tahu Taman Jomblo? Di Kota Baru tahu Taman Jomblo? Itu banyak itu Taman Jomblo tuh. Oh, di sini nggak ada ya? Oh, ada. Di sini taman apa namanya? Taman Rantaraso itu. Duduk di Taman Jomblo, duduk di Taman Rantaraso, wah, senang lama-lama. Masa di Taman Surga tidak betah? Berat, ya. Kalau sudah ujiannya berat, pasti pahalanya besar. Mulai pengajian ya, sengal kaki kanan angkat, sengal lagi angkat yang kiri. Nanti pegel lagi pelonjoran. Betul? Betul? Itu ujian. Siapa yang betah, yang tahan, kata Nabi, duduk di majelis taklim sebentar saja pahalanya sama dengan kita salat sunnah 1000 rakaat. Duduk saja. Siapa yang duduk di majelis taklim walau cuma sebentar, kata Rasulullah, pahalanya sama dengan dia mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya ketika duduk di majelis taklim semacam ini sama dengan dia mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang sakit di rumah sakit. Oke, bagus pahalanya. Oh. Karena berat ujiannya maka besar pahalanya. Maka dalam pengajian itu yang laku dua hal, satu tiang, dua dinding. Oh. Itu pengajian Jumatan itu yang laku dua, Pak, tiang sama dinding. Buat senderan kalau capek, ya kan? Jadi tuh ya kan, nah dari tiang, dari dinding di dalam. Berarti apakah yang di depan ini orang-orang yang soleha? Bukan. Ini karena datanya lambat, gak kebagian tiang dan dinding. Gak kebagian. Tapi insya Allah yang tak sandaran mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Amin. Allahumma ya Rabbal. Maka bersyukur. Kenapa? Jangan pikir, Bu, ketika kita tidak datang ngaji, ada info pengajian, kita tidak bisa datang. Kita tidak bisa datang itu, atau kita tidak mau datang, bukan karena keinginan kita, bukan. Wah, jangan bangga, aku tidak maulah ngaji lagi di situ. Itu yang tidak mau datang bukan diri kita, tapi Allah yang gerakkan hati kita untuk kita tidak datang. Kenapa? Bisa jadi Allah sedang marah dan murka kepada kita, maka sehingganya Allah tidak gerakkan hatinya untuk duduk berkumpul bersama orang-orang yang mulia di tempat yang mulia. Maka insya Allah yang hadir ini pun adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Maka bersyukur pengajian, ya, jangan pilih-pilih pengajian, betul, Bu? Ada di sini pilih-pilih pengajian? Apalagi maaf, tadi Pak Kades ngomong ini musim-musim pemilu, betul? Jangan pilih-pilih pengajian. Oh, aku tidak mau di RT situ, dia pilihnya 03. Aku tidak mau teko pengajian ning kono, dia pemilihannya 08.
Jangan ya. Bu, boleh enggak saya memesan satu? Saya titip pesan satu boleh? Izin Pak Kades, izin para imam, para khotib, para bilal. Saya di sini tidak punya kepentingan. Saya bukan kampanye, bukan. Saya bukan tim sukses, bukan. Tapi saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudara dan keluarga saya. Saya hanya mengamalkan pesan agama. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis, saling mengingatkan. Nanti saya tidak tahu di sini siapa calegnya, berapa nomor urutnya saya tidak tahu, betul? Siapa bupatinya, siapa calon gubernurnya, belum jelas, betul? Bu, tapi ingat pesan saya. Ingat pesan saya. Jangan gara-gara beda pilihan kita saling tak berteguran, betul? Jangan gara-gara beda pilihan imam karo bilal tak teguran. Betul? Imam ke ulu, bilal ke ilir. Bilalnya ke ilir, imamnya ke ulu. Imam ke masjid, bilal tak ke masjid. Bilal ke masjid, imam yang tak ke masjid. Cuman gara-gara beda pilih. Betul? Jangan sampai gara-gara beda pilihan suami istri tak teguran. Betul? Tidur malam punggung-punggungan. Jangan sampai. Jangan sampai gara-gara beda pilihan adik beradik singgung-singgungan. Betul? Betul? Ingat pesan saya, siapapun orangnya, siapapun yang nanti jadi DPR-nya, siapapun nanti yang terpilih jadi bupatinya, siapapun nanti yang terpilih jadi gubernurnya, siapapun nanti yang terpilih jadi presidennya, yo kita rakyat tetap cari makan dewek, cari duit dewek, kerja dewek-dewek. Betul? Jadi jangan mau dipecah belah cuma gara-gara beda pilih. Tapi pesan saya satu, cari yang benar-benar layak menurut kita. Ya, jangan milih cuma gara-gara dibagi sembako. Betul? Atau cuma gara-gara dikasih serangan pajar. Betul? Bu, Ibu, ingat. Ustaz, kalau begitu kami pilihlah siapa saja nanti yang mau bantu kami, siapa nanti yang mau kasih duit kami yang paling besar, itu kami pilih. Berarti kau makan uang sogokan. Yang disogok dan yang menyogok tempatnya sama, sama-sama dikera api paham? Rumono. Ustaz, ya sudah, kalau begitu kami tetap ambil sembakonya, kami tetap ambil amplopnya, tapi kami pilih yang lain, kami coblos yang lain, berarti Anda pengkhianat. Betul? Jadi pilih yang mana? Bu, jangan lihat karena dia duitnya, jangan lihat karena dia sembakonya, tapi jangan gara-gara itu kita golput, nggak boleh, salah juga. Jadi pilih yang mana menurut hati nurani kita. Lihat programnya, lihat gagasannya, lihat tujuannya, lihat dirinya, lihat figurnya, lihat pribadinya, gitu. Betul? Ya, karena ini pemimpin DPR calon kita nih yang akan menyuarakan suara kita. Betul? Jadi lihat dia yang benar-benar mau berjuang untuk kampung kita, untuk dusun kita, untuk desa kita. Betul? Jangan nanti Bu, ya Allah, sebelum jadi rajin ke sini, setelah jadi lupa. Betul? Betul. Mohon maaf Bu,
Karena antara pilkada dengan pilkab kurang lebih sama. Cuman bedanya kalau pilkada sudah jadi lupa, kalau pilkab kalau lupa jadi. Betul? Lah, jangan sampai salah dari pemimpin, Bu. Ya Allah, turun bantuan BLT, turun bantuan PKH, yang dibagi duluan dulur-dulurnya, adik-beradiknya dulu. Tunggu ada sisanya baru masyarakatnya. Betul? Di sini kayak gitu, Bu. Jangan, betul, bantuan PKH, PLT itu untuk orang yang benar-benar membutuhkan, betul. Jadi cari pemimpin yang dia lebih mendahulukan kepentingan bersama ketimbang keuntungan pribadinya. Betul, Bu? Ya, hati-hati. Pakai hati, perasaan. Jangan milih karena pandangan mata kasat kita, betul? Tapi mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih jadi, mudah-mudahan nanti mereka bisa menduduki jabatannya dengan amanah. Amin ya robbal. Intinya jangan sampai beda pilihan bertengkar, itu saja. Jangan sampai beda pilihan putus silaturahmi, jangan. Bu, Ibu, jangan nanti suami istri bertengkar gara-gara calon berebut kursi. Suami istri di rumah main banting-bantingan kursi. Maka insya Allah nih hanya pesan saja ya, karena kita sebentar lagi dalam hitungan ya tidak lama lagi 14 Februari insya Allah. Maka bersyukur alhamdulillah. Bisa kita mulai ceramahnya, Bu? Ini belum mulai loh ya. Ya, belum dimulai ya. Bisa kita mulai? Sekarang sudah jam 5 kurang 2 jam. Kurang 2 jam. Ya. Belum sholat asar kan? Ya, nanti selesai pengajian jangan tinggalkan sholat, oke? Saya tidak mau menanggung beban di hadapan Allah. Saya tidak mau menanggung beban dosa jamaah di akhirat nanti. Padahal ngajinya bagus, tapi kalau sudah caranya nggak bagus, ya akhirnya ujung-ujungnya tidak bagus. Betul? Bu, Ibu, dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan bahwasanya ketika masuk berbarengan waktu sholat dengan pengajian, maka boleh sholatnya ditakhirkan. Bukan ditinggalkan, tapi ditakhirkan, dikerjakan di waktu akhir-akhir nanti. Ya, tapi kalau meninggalkan sholat, apapun alasannya, apapun sebab musababnya, tidak boleh ditinggalkan. Paham? Jadi nanti selepas pengajian kita sholat bareng-bareng, sholat berjamaah. Yang bawa mukena, yang tidak bawa mukena, nanti di rumah laksanakan sholat asarnya. Sepakat? Sepakat? Setuju? Alhamdulillah. Mari kita mulai ceramah kita pada hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ya, lewat lagi sponsornya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ibu, hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu daripada segala hari, Idul Mukminin, dan hari raya orang-orang mukmin. Dan bahkan dikatakan siapa yang mau, kata Nabi, dosanya diampuni selama 80 tahun, maka bersolawatlah di malam Jumat atau di hari Jumat sebanyak 100 kali. Bu, Ibu, ya, maka solawat.
Kita selawatan dulu ya. Oke? Ayo, tim hadroh siap-siap. Saya mau semua jamaah angkat kedua tangannya ke atas. Ayo, yang angkat tangan, semoga asam uratnya sehat. Semoga yang angkat tangan ke atas, asam uratnya sehat. Ayo semuanya, jangan malu. Dua-duanya nggak apa-apa. Siapa yang angkat tangan, doakan semoga gula darahnya turun. Semoga yang angkat tangan, yang punya emaknya sehat. Yang punya apalagi darah tinggi, akhirnya rendah, turun. Amin ya rabbal. Nanti kita salawat, kita gerakkan tangan sama-sama ke kiri ke kanan. Boleh? Yang kompak, yang semangat. Oke? Sallu ala Nabi Muhammad. Angkat tangannya. Seluku bata ilah sirapa yang salah selehe payung muda. Seluku bata ilah sirapa yang salah selehe payung muda. Jadi bocah sekurang ibadah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Alhamdulillah.
Semua Sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad. Lebih banter lagi. Allahumma ya Allah, yang sedang susah mudahkan ya Allah, yang rezekinya sempit lapangkan ya Allah, ya Allah yang punya penyakit sehatkan ya Allah. Fil ilmillahi salatan bidawamin ilahi salatan bidawamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga yang banter salawatnya lebih besar syafaatnya. Amin ya Rabbal. Yang pertama, bersyukur. Karena orang bersyukur ini Bu, orang yang paling langka. Kenapa? Karena orang yang bersyukur pasti hatinya tenang. Betul? Tidak pernah syirik dengan orang lain. Betul? Yang susah itu ketika orang sudah banyak dikasih nikmat tetapi masih menuntut nikmat yang lain. Betul? Sehingga dalam hatinya diselimuti berbagai macam penyakit, iri, dengki, hasad, jelekkan sana, jelekkan sini. Betul? Komporin sana, komporin sini. Betul? Lihat tetangganya baru beli mesin pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya baru beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga baru beli kipas angin, dia yang muter-muter. Tetangganya baru beli motor, dia tetangganya beli mobil, dia masuk ambulan. Tetangganya pergi haji, dia dipanggil ilahi, mati. Jangan kemana-mana, setelah yang lewat berikut ini. Arab nanti Mbak. Oh alah pipis toh. Makanya Mbak, jangan laki-laki minum Mbak. Ya Allah. Biar lagi loh. Ayo. Ya Allah. Semoga Mbak jadi paling kesehatan. Ya. Bu. Ya. Intinya bersyukur. Kalau hidup dihiasi dengan bersyukur maka enak. Penyakit orang yang tak bersyukur satu, pasti banyak penyakit hati. Pertama, suka marah-marah. Betul? Betul? Tuh. Biasa yang lebih suka marah-marah suami apa istri? Yang suka marah-marah suami apa istri? Oh, Anda sadar ya? Gak apa-apa ya Bu ya. Iya, kalau istri yang marah-marah Pak, wajar. Karena memang tabiatnya wanita suka ngomel. Betul? Tapi kalau suami yang suka marah-marah, ini yang di luar lulu loh. Nalar maksudnya. Ada Bu, suami suka marah-marah. Oh ada juga. Bapak, Pak, Pak, jangan juga marah-marah dengan istri Pak, tak boleh. Justru Bapak bersyukur punya istri. Nih orangnya nih. Ini itu siapa nih? Nih Pak, istri-istrimu Pak. Nih lihat nih wajah-wajah calon-calon istri penghuni surga. Dia yang rela Pak meninggalkan orang tuanya ikut merantau bersamamu, betul? Dia tinggal
tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan dulur-dulurnya, adik-beradiknya demi hidup bersamamu. Betul? Betul? Nih Pak, yang rela Pak menahan sakit, keringat darah dia keluarkan untuk melahirkan anak-anakmu. Betul? Nih dia orang-orangnya Pak. Jangan sampai karena kurang bersyukurmu di hadapan Allah kau tidak memuliakan istrimu. Ingat bapak-bapak, Nabi pernah katakan, siapa suami yang suka memarahi istrinya maka dia dilaknat oleh malaikat. Diulang Bu? Mau diulang? Siapa saja suami yang suka marah-marah dengan istrinya maka dia dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat Bu? Orang suami yang suka marah kepada istri dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat Bu? Siapa yang dilaknat? Istrinya. Loh, iya. Ketika seorang suami marah sama istrinya Bu, lah itu istri dilaknat oleh malaikat, bukan suaminya. Kenapa? Karena tugas seorang istri, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang paling indah, istimewa. Jangan kemana-mana, lah yang lewat berikut ini. Sudah balik Bapak? Sponsor meneh ini. Kayaknya hari ini banyak sponsornya ya. Ya wes. Ojo akeh mobil Mbak. Ya. Aman. Tapi saya sakit loh di rumah Bu. Waduh, badan rada tak panas, kepala pusing. Tapi hari ini sehat karena melihat senyum-senyum calon penghuni surga. Ya Allah, sampai mana tadi Bu? Sampai sponsor. Istrinya dilaknat. Kenapa? Ibu, karena tugas seorang istri seperti yang saya sampaikan di pengajian akbar kemarin, tugasnya adalah melayani suami dan menyenangkan hati suami. Coba Rasulullah SAW figur contoh bagi para suami. Begitu pula dengan istri-istrinya Nabi, figur dan contoh bagi istri-istri zaman sekarang. Bu, Ibu, Rasulullah itu Pak ketika di luar rumah, dia seorang pemimpin perang, seorang politikus, seorang pemikir. Beliau juga seorang pedagang, pekerja. Beliau memikirkan umat seluruhnya. Ketika beliau kepalanya mumet, banyak pikiran, banyak beban, pulang ke rumah memandang wajah istrinya, semua masalah hilang tiba-tiba. Tuh ciri-ciri istri soleh. Pak Kades, saya tanya, ketika Bapak banyak masalah di kantor Pak, pulang memandang wajah istri tercinta, apakah mengurangi masalah atau menambah masalah Pak? Tuh, istri yang solehah jangan dimarah. Bu, Ibu, suami jangan marah-marah, istri jangan marah-marah. Setuju? Sepakat? Bapak juga Pak, ya. Jangan pernah puas dengan amal ibadah. Jangan pernah puas dengan pahala, tapi puas-puaslah satu dengan makanan. Syukuri apa yang ada, betul? Kalau sudah dimasain istri, bersyukur, betul? Betul? Berapa banyak sekarang suami yang tidak menghargai masakan istrinya, betul? Bapak tidak tahu perjuangan istri masak di rumah seperti apa. Belum lagi di pasar dia berkelahi seperti tukang ikan Pak. Berapa ini Pak? Ditawar. Sudah masak, dijagain, ditungguin biar tidak dibalikin sama kucing. Benar? Suaminya pulang ke rumah, Pak, ayo kita makan. Bapak sudah makan di luar tuh. Kecewa tidak? Kecewa tidak? Kesel tidak? Kesel. Pak, jangan Pak.
apapun masakan istrimu kau syukuri. Maka tidak boleh marah-marah. Maka mulai dari sekarang Pak, apapun terima saja. Ya, ya Allah. Malah kadang nih ibu-ibu sekalian ya, besok-besok Pak, kalau ibu masak apapun Pak, rahasiakan saja. Ibunya ngadu, makanya Bapak usahakan apapun tingkah istrinya jangan dimarahi agar malaikat tidak melaknat istrimu Pak. Oh, dia masak nasi kekerasan. Oh, tidak apa-apa Bu. Maaf ya Pak, nasinya kekerasan. Oh, tidak apa-apa, kan nasi dari beras. Keras ya wajar. Suami yang soleh itu gitu Pak. Ketika masak nasinya kelembean, Pak maaf toh Pak, nasinya kelembean Pak, becek Pak. Oh, tidak apa-apa sayang. Kan nasinya pakai air masaknya. Nah. Pak, maaf Pak, nasinya mutung Pak. Gak apa-apa Bu, kan masaknya pakai api. Usahakan jangan marah, sabar dan ikhlas. Betul? Apalagi sampai istri tidak masak, ya Allah. Suaminya pulang kerja, dodol sawit. Capek Bu, betul. Tapi capek-capeknya Bapak tidak secapek kaum ibu-ibu, betul Bu? Bapak wala, aku ini capek Bu, siang dodol sawit. Tapi ingat Pak, aku lebih capek. Sampean siang dodol sawit, malam aku jadi dodol. Ya aku betul. Kira aku betul. Lebih berat ini. Usahakan jangan marah ketika pulang capek-capek mau makan, istri belum masak. Ya Allah Pak, aku belum masak Pak. Gak apa-apa sayang, ayo malam ini kita makan di bakso Mbak Ning. Ngono Pak, jangan marah-marah. Intinya hidup itu harus banyakin bersyukur. Bu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, karena sudah jam 3:30 ya, 3:30 lewat, mau sudah jam 4 kurang 15 menit. Maka daripada itu, ayo kita mulai pengajian sore hari ini. Baru mulai loh ini Pak Kades, baru mulai ini ya. Masih sanggup Bu? Masih sanggup? Masya Allah. Sampai jam berapa kita? Silakan bilang. Ibu puas, saya tewas. Ibu-ibu yang gitu Pak Kades. Kalau sudah ketemu Ustaz yang cocok, wah, sampai mati kita dimintanya. Dia enak Pak, duduk tinggal dengarkan, lucu hehehe, ketawa aja. Dan tidak tahu yang ceramah yang ini. Ya Allah. Maka intinya bersyukur. Ibu jangan marah, Bapak jangan marah. Hidup itu belajar dengan binatang. Bu, belajar dari binatang Bu. Mana? Kuda. Tahu kuda? Tahu kuda Bu? Kuda. Nah, kenapa kuda? Ya, kuda selalu tertawa. Kena pukul, kena sebat, kena pecat. Tidak ada marah. Jangan belajar sama sapi, sama kerbau. Dikasih makan, mo. Dikasih minum, mo. Belajar dari kuda. Apapun yang oleh tuannya, dia selalu tertawa. Ya, memang kayaknya saya ini penceramah spesialis binatang ya Bu. Kemarin pengajian akuan burung gagak, kali ini kuda, ada juga anjing Bu. Anjing Ibu tahu Bu, ciri-ciri anjing itu macam-macam. Kita harus tahu nih kondisi alam di sekitar kita Bu. Lihat macam-macam bunyi anjing. Itu ciri-ciri anjing sedang melihat setan.
ada hantu. Itu anjing sedang buat setan tuh, ya, yang hantu ya. Nah, ya. Tapi kalau itu itu tanda itu ada orang asing masuk ke rumah yang kurang mirip. Oh. itu anjing lihat ada orang asing tuh, ya. Itu anjing kejepit. Ya, jadi kok mirip ya? Kok mirip bener? Nih, ini belum ya? Seperti itu. Saya kurang bisa nih kalau anjing kejepit. Ada yang bisa contohin anjing kejepit? Iya, ya. Belajar dari alam yang ada sekitar kita. Tuh intinya bersabar, karena kata Nabi, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jangan suka marah. Siapa orang yang pandai mengontrol emosinya, siapa orang yang tidak mudah marah, walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, surga. Jangan marah, masuk surga. Maka orang yang tidak gampang marah, maka dia lebih gampang masuk surga. Gitu, Bu. Dikata-katain sama orang, balas dengan senyuman. Ya. Dicaci maki oleh orang, lempar dengan bunga. Sudah dilempar dengan bunga, masih juga ngatain, lempar sama pupuk-pupuknya, bukan sama pot-potnya lagi ya, pupuk-pupuknya. Tuh. Orang kalau tidak gampang marah, maka masuk surga. Ini hari ini kita alhamdulillah dalam acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah, kirain saya hari ini sudah masuk 1 Rajab. Ternyata belum, besok ya. Ya besok. Tapi tidak apa-apa, kita curi star. Ini tanda semangat kita memeriahkan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Bapak rahmati oleh Allah. Isra Mi'raj, mohon maaf Bapak Kades, saya tidak akan menceritakan kisah Isra Mi'raj lagi. Karena Isra Mi'raj ini tiap tahun dikerjakan, betul? Tiap tahun diceritakan, betul? Tapi saya hanya ingin mengambil beberapa potongan intisari dari kisah Isra Mi'raj ini. Pertama, Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab. Jadi di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, ada kemuliaan di setiap bulan itu, dan kemuliaan bulan berturut-turut yaitu ada di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab bulannya Allah, maka amalan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling top tier di bulan Rajab ini adalah berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la Ali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul lagi la ilaha illallah al-malikul
Berzikir amalan yang paling bagus di bulan Rajab, karena Rajab syahrullah. Bu, zikir apapun aktivitas kita. Ustaz, nggak hafal zikir yang lain Ustaz, apalagi yang tadi nggak hafal, terlalu kepanjangan. Boleh diringkas, karena afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu aja. Lagi nyapu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masak, la ilaha illallah, masak. Nyuci, la ilaha illallah, tidurin anak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Karena saking semangatnya berzikir la ilaha illallah, lupa anaknya melanting sudah. Oh, semangat sekali berzikir. Zikir, berbanyak zikir, Bu. Banyak zikir kita, di mana-mana pun lakukan zikir di bulan Rajab ini, karena Rajab bulan yang mulia, bulannya Allah. Berbanyak berzikir kepada Allah. Boleh Ustaz disingkatin lagi zikirnya? Boleh. Ambil lafzul jalalahnya saja. Allah, Allahu, Allahu, Allahu. Orang Torikoh begitu, ya, sambil ditekan. Atau kalau yang lengkapnya la ilaha illallah. Tentu ada orang yang mageran, maunya yang simpel, kan orang nipah tuh gitu ya. Mau yang murah, bagus, banyak. Oh, itu kalau nipah bukan? Tapi orang mana? Singapura. Oh, Singapura kan. Maunya yang bang. Kalau kan belanja tuh gitu kan nawarnya kan. Mau yang murah, yang bagus, banyak. Betul? Sama kayak amalan. Mau yang simpel tapi mudah melakukannya, tapi banyak pahalanya. Diringkas boleh. Allahu, 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 Allahu. Tadi sambil ke pasar berjalan berzikir nenteng tas belanjaan. Allahu, 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 Allahu. Nanti Bu, Allahu, Allahu. Ustaz, ada enggak yang disingkat lagi? Ada. Neng tiba. Sudah makan Bu? Bu itu domir, huwa Allah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apalah susahnya menyebut afdhalul dzikri, seafdal-afdalnya, sempurna, yang paling baik, yang paling sempurna, paling bagus, paling mantul, itu la ilaha illallah. Karena itulah yang nanti akan membekali kita. Man mata biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bu, Ibu, ya. Jadi kita ini mati, semua pasti bakal mati, betul? Semua pasti mati. Kemarin sudah saya jelaskan ciri-ciri orang mau mati, ya kan? Dengan redaksi binatang burung gagak. Hari ini nambah 2 binatang, anjing dan juga kuda. Besok undang lagi, saya kasih kura-kura.
Ya khusus ini, kayaknya Ustadz Zikri Kurnia ini kalau di Sungai Tering, di Sungai Buo, Ustadz spesialis binatang. Ya. Ingat Bu, kita semua bakal mati dan nanti ketika kita sudah mati, kita sendirian di alam kubur, betul? Tidak ada yang nemani kecuali amal, betul? Bu, Ibu, mohon maaf, Bapak, jangan kemana-mana. Saya lewat berikut ini. Banyak sponsornya ya. Nih, Bu. Pak, mohon maaf Pak. Sesayang-sayangnya istri, secinta-cintanya istri sama suami, tidak ada istri yang mau menemani suaminya sampai ke alam kubur. Betul? Mati suaminya meninggal. Pak, ikut. Betul. Ketika suaminya dimandikan oleh imam masjid, Pak Imam, mandikan aku juga. Ketika suaminya dikafani oleh Pak Imam, Pak Imam, kafani saya juga Pak. Ketika suaminya diangkat pakai keranda digotong, Pak Imam, naikkan aku ke atasnya Pak. Itu kata istrinya. Ketika suami dimasukkan ke liang kubur, apakah istrinya mau bilang, masukkan aku juga Pak? Gak ada, betul? Justru Pak Imam yang nanya, mau masuk juga Bu? Takut. Gak ada Pak. Ibu-ibu juga Bu, sesayang-sayangnya suami, secinta-cintanya suami sama dirimu, tidak ada suami yang mau menemanimu ke alam kubur. Betul? Sendiri meninggal istrinya, nangis di atas kuburnya, ya Allah, sambil menutup dan mengusal-ngusal mata sebelahnya. Yang sebelah ditutup, sebelah sambil melirik yang lain. Sebelahnya nangis, sebelahnya ditutup, tunjuk tetap tunjuk, yang itu. Tuh. Yang itu tuh. Ini tuh Pak, ini nah, kita gini nih, yang itu. Langsung cari pengganti. Betul? Iya. Maka siapkan amal kita sendiri. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj itu dikenal dengan namanya Ammul Huzni, tahun duka cita bagi Nabi. Jadi wajar kalau kita meninggal suami, meninggal istri, kita bersedih. Kenapa? Karena sekelas Nabi saja dia pun bersedih ketika wafat istri tercintanya. Nih Ammul Huzni, Ammul Huzun, tahun duka cita bagi Nabi Muhammad. Isra wal Mi'raj ini tahun duka cita. Nabi pun sedih Bapak Ibu. Kenapa? Karena istrinya meninggal. Istri yang dicintai, melayani Nabi, berjuang bersama Nabi. Tak cukup istrinya, Allah panggil lagi pamannya, Abu Thalib, paman yang membela Nabi, paman yang berjuang dengan Nabi, yang sanggup kaki jadi kepala, kepala jadi kaki dalam membela Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi mau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, mau ditukar keponakannya Abu Thalib, Abu Thalib, kau serahkan Muhammad, nih aku ganti dengan pemuda yang lebih ganteng dari Muhammad, pemuda yang lebih putih, pemuda yang lebih muda, kau jadikan sebagai keponakanmu, kau asuh, tapi serahkan Muhammad kepada kami. Tapi apa jawaban Abu Thalib? Tidak. Sekalipun nyawaku menjadi taruhannya, sekalipun nyawaku jadi penggantinya untuk keponakanku Muhammad bin Abdullah, maka silahkan. Kalau kau mau bunuh Muhammad, kau langkahi mayatku terlebih dahulu, kata Abu Thalib. Meninggal istrinya, meninggal pamannya, maka disebut dengan tahun duka cita. Bu, Bapak, nih tahun duka cita Nabi, Ammul Huzun. Maka inilah salah satu sebab
salah satu sebab Nabi Isra Mi'raj karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah. Biar tidak terlalu galau, biar tidak terlalu kepikiran sama istri yang telah meninggal, paman yang telah meninggal. Tetapi yang membuat Nabi itu tergoncang hatinya, paman yang selama ini membelanya, paman yang mencintainya, wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya dalam keadaan kafir. Bu, ibu, bu. Tetapi dalam satu riwayat dijelaskan, walaupun pamannya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, tetapi api neraka tidak sanggup menyentuh jasad pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib. Kenapa? Karena dalam riwayat dikisahkan bahwasanya ketika jasad Abu Thalib mau dikuburkan, mau dikebumikan, Nabi Muhammad mengoleskan air ludahnya ke tubuh pamannya. Karena kemuliaan air ludah Nabi Muhammad inilah yang membuat jasad pamannya tidak tersentuh oleh api neraka. Kalau ibu mau coba amalan ini, boleh. Boleh coba pakai air ludah suami ibu. Siapa tahu, ya kan? Air ludah seorang suami yang soleh, yang bekerja mencari nafkah, ya boleh. Betul. Cuman beda saja nanti actionnya. Kalau Nabi Muhammad mengoleskan ludahnya kepada pamannya, api neraka tak mau menyentuh. Tapi ketika air ludah suami ibu diluburkan ke tubuh ibu, insya Allah lalat akan terbang. Itulah perbedaan Nabi Muhammad. Apapun yang ada pada diri Nabi Muhammad, semuanya mulia di hadapan Allah. Maaf, bahkan yang kotor dalam tubuh manusia, ketika ada pada Nabi Muhammad, kotoran itu yang kotor menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu, ya. Lah, lalu apa sih perintah dari Allah yang Allah amanahkan dalam Isra Mi'raj yang kita pasti bakal tahu, yaitu perintah ibadah sholat. Bu, ibu, bu, kenapa Allah hidupkan kita? Di antara salah satu tugas kita selaku hamba Allah, yaitu Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia untuk beribadah kepada Allah. Ibadah. Oh, ibadah kita umat Islam tidak banyak, Bu. Ibadah orang-orang yang beriman tidak banyak, cuma 2 saja. Berapa? Berapa ibadah orang-orang beriman? Berapa, Bu? 2. Apa ibadah orang beriman? 2. Zahir, batin. Zahir, batin. 1, 2, 3. Zahir, batin. Zahir, batin. Zahir, batin. Zahir, batin. Terus sampai sore jam 6. Ibadah zahir, ibadah batin. Apa itu ibadah zahir? Ada 5, yaitu rukun Islam. Ada berapa, Bu? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 1, 2, 3. Ada haji. Yang dengar cuma ujungnya Pak Kades. Haji. Kita ulang. Ibadah zahir ada di rukun Islam, yaitu 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 1, 2, 3. Bapak-bapak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, itu ibadah zahir. Mana ibadah batinnya? Rukun iman. Bu,
syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Syahadat. Coba sekarang saya tanya, dalam sehari semalam kita bersyahadat yang wajib berapa kali, Bu? Hah? Berapa kali? 9. Berapa, Bu? Berapa? Ya, mamanya orang mamanya. Ya, nama ini. Hah? Hah? Apa? Tunggu. Nah, kali. Syahadat berapa kali, Bu, dan semalam? 9. Kok 9, Ustaz? Iya, coba dihitung. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, subuh 1 kali, asar berapa? Berapa? Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali. Berapa? 9. Kenapa 9 kali kita syahadat, Pak? Kenapa, Bu, 9 kali? Kenapa coba? Ya, Bu, jangan berantem, Bu, jangan berantem ya. 9 kok 9. Iya, 9. Dijelasin tuh 2, zuhur 2. Iya, itu ngomong Ibu dulu 2 zuhur. Nah, ya. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Asar 2. Subuh 1. 9. Kenapa 9? Kejut, kaget. Olah. Kenapa 9, Bu? Kenapa 9 kali kita bersyahadat? Karena jumlah lubang dalam tubuh manusia ada 9. Dan lubang-lubang itu harus kita isi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Mana lubang 9? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulang. Lubang dalam tubuh ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa cuma 7, Pak? Mana 2-nya lagi? 2-nya silakan cari sendiri. 1 di depan, 1 belakang. Nah, itu lah ya. Ya. Ini 9 syahadat ini, ibadah kita akan terjaga kalau kita bisa menjaga ibadah betul? Coba ya. Makanya perintah ibadah sholat Nabi jemput sendiri. Bu, kan ada lagu tuh. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sepohon kayu lebat bunganya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, salat. Maka dikatakan as-salatu imaduddin, salat yang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat yang agama. Siapa yang mendirikan salat, maka dia membangun fondasi agama dalam dirinya. Lalu siapa yang meninggalkan salat, maka dia sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan menghancurkan, merobohkan fondasi keimanan dalam dirinya. Maka Al-Habib Zain bin Smith Madinah mengatakan bahwasanya siapa orang yang dengan sengaja meninggalkan salat,
terus menerusan, maka dikhawatirkan ketika nanti matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Ibu sholat. Ibu sholat berapa kali sehari? 5 kali. Di mana sholatnya? Di rumah. Pak, Pak, Bapak sholat? Bapak sholat? Insya Allah. Berapa kali sholatnya Pak? 5 kali. Di mana sholatnya? Masjid? Di rumah? Oh. Di rumah. Bu, perempuan afdol sholatnya di rumah. Kalau laki-laki afdolnya berjamaah di masjid. Paham? Bahkan ya, sebentar. Kita selesaikan pembahasan dulu, oke? Ingat, wanita afdolnya sholatnya di rumah. Kalau laki-laki afdolnya di masjid berjamaah. Maka sampai Nabi katakan pernah Pak, tapi walaupun ini masih ikhtilaf, masih perbedaan pendapat para ulama tentang kedudukan hadis ini. Ada yang bilang hadisnya sahih, ada yang bilang hadisnya dhaif, ada yang bilang hadisnya palsu, ada yang bilang hadisnya lemah. Tapi Nabi pernah mengatakan, katanya, siapa saja para suami yang sholatnya tidak berjamaah di masjid, bakar rumahnya, kata Nabi. Nah, betul. Nah, tapi ini masih ikhtilaf ulama. Tapi kata Nabi yang jelas, minimal yang wajib di masjid itu adalah tetangga masjid. Paham? Yang wajib berjamaah di masjid itu tetangga Siapa dia tetangga masjid? 40 rumah samping masjid, tetangga masjid. 40 samping kiri, 40 samping kanan, 40 depan masjid, 40 belakang masjid. Semuanya tetangga masjid. Jatuh. Dan semua tetangga masjid wajib di masjid. Paham? Lalu bagaimana yang berjamaah di rumah? Boleh, tapi kurang afdol. Boleh. Iya, boleh. Iya. Boleh dikasih mikrofon satu biar jamaah pada dengar pertanyaannya, tapi jangan kemana-mana setelah yang lewat berikut ini. Izin Kang Mas, kasih ke bapaknya. Boleh kok, silakan Bapak, saya izinkan, silakan Bapak pakai mikrofonnya. Biar jamaah semua mendengar. Ya, kita rumah sama-sama. Tapi saya sambil izin minum ya Pak ya. Ya, monggo Bapak. Mohon maaf ya pada ulama kiai ya, mohon maaf dikarenakan saya orang bodoh dalam arti kan memang, tapi Allah berbicara kepada manusianya kan. Mohon maaf, yang harus diselamatkan adalah keluarganya dulu sebelum entah apapun dalam ekonomi, entah apapun dalam sujudnya, kan itu tugasnya laki-laki, mengingatkan kepada istrinya dan anak. Makanya ridho Allah, ridho kedua orang tua, kan dilibatkan dua itu. Iya, mohon maaf. Terus ya, disinilah kadang-kadang Allah berkata, ketika kamu membantah kepada apa yang disampaikan oleh emakmu, kata-kata sudah mendolimi Allah. Ya, baik, itu kata Allah. Pertanyaannya kepada saya kan itu. Pertanyaannya makanya di sini saya menggarisbawahi kembalinya kepada wujud kita. Ya. Wujud kita adalah Al-Quran, itulah yang diamanahkan oleh Allah. Baik. Disitulah kan itu dari alif abjadiyah. Mohon maaf. Baik. Itu kewawasan. Saya paham yang dimaksud oleh beliau. Saya paparkan, diterangkan ayatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu
أنفسكم وأهليكم نارا. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah anak istrimu, jagalah ahli keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum, yang Allah sampaikan lebih dahulu, selamatkan dirimu. Betul? Benar. Tugas menyelamatkan keluarga, anak, istri adalah tugas para suami. Betul? Tapi bagaimana suami menyelamatkan anak istrinya kalau dia belum memastikan dirinya lebih dahulu selamat? Betul? Maka ya, tidak salah apa yang beliau katakan. Tetapi di sini lihatlah, bahkan Allah pernah sampaikan bahwa saya jangan sampai kecintaanmu terhadap dunia lebih cintamu kepada Rabbmu dan penciptamu. Apa maksudnya? Kau boleh cintai anak istrimu, tapi jangan sampai karena mencintainya kau lalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di sini referensinya afdal, lebih lembut dan lebih santai, bukan soal wajib. Kalau semua wajib ke masjid, Pak, kita ikut referensi Nabi, tidak akan kuat. Betul? Ditambah kesibukan, ditambah kecapean. Makanya di sini afdal, sempurna ibadah sholatnya seorang imam, seorang kepala keluarga, seorang kepala rumah tangga, ketika para suaminya berjamaah di masjid. Kalau mau selamat keluarganya, anak istrinya, ayo diboyong sak keluarga menabuh masjid. Wah, alhamdulillah gitu. Tapi insya Allah ini mencerdaskan kita bersama, betul. Makanya gini, waktu zaman kita ngaji di pesantren, pernah guru kita menyampaikan, saking afdalnya masjid, siapa yang sholat 5 waktunya afdal berjamaah di masjid, maka dia dapat pahala sebesar onta. Oh, maka para ulama, para kiai, para salafun soleh kita dahulu itu jangankan meninggalkan sholat, tinggal takbir pertama saja, takbiratul ihram bersama imam, itu menangis dan menyesal dahsyat luar biasa. Itu ulama, salafun soleh, orang alim, orang soleh, jangan disamakan dengan makom kita. Paham? Tuh. Tapi orang kayak kita zaman sekarang, ya Allah, jangankan tinggal takbiratul ihram, meninggalkan sholat saja hal biasa. Betul? Melalaikan sholat saja, tenang-tenang saja. Betul? Betul, Bu? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran. Itu kita, Pak. Jadi jangan kita mengukur ibadah dengan orang-orang soleh. Betul. Oh, mohon maaf minimal. Jangan tinggalkan sholat sudah alhamdulillah. Walaupun terlambat, walaupun di rumah, itu sudah alhamdulillah. Tetapi ketika tidak ada lagi yang menghalangi untuk kita berjamaah di masjid dan afdolnya tepat waktu, itu lebih bagus di hadapan Allah Subhanahu. Makanya ada dulu Pak istilah dalam guru-guru kita, siapa sholat tepat waktu, berjamaah 5 waktu di masjid tepat waktu. Ketika orang azan hayya 'alas shalah, dia ke masjid, maka dapatlah dia pahala sebesar onta. Terlambat 5 menit, dapatnya cuma sebesar sapi. Terlambat lagi 5 menit, dapatnya sebesar kambing. Terlambat 5 menit lagi, dapatnya cuma ayam. Terlambat lagi 5 menit, endok ayam. Yang tak sholat, tai ayam. Tuh. Pentingnya ibadah sholat
Maka Nabi sampaikan as-salat karraksi fil jasad. Salat itu bagaikan kepala dalam anggota tubuh. Bahkan Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu 'indal abdi as-shalah. Pertama kali yang dihisab adalah amalan ibadah salat. Fa idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Apabila ketika ditimbang, dihitung, dihisab, sholatnya baik, maka baik seluruh amal yang lainnya. Tapi ketika dihitung, ditimbang, dihisab, sholatnya rusak, sholatnya tidak bagus, maka amalan yang lain juga tidak akan dipandang bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa penjemputan ibadah sholat, maka mari kita menyambut bulan Rajab ini dengan sama-sama memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, siapa yang mau Allah perbaiki keluarganya, maka perbaiki sholatnya. Siapa yang mau Allah perbaiki ekonominya, maka perbaiki ibadah sholatnya. Siapa yang mau Allah perbaiki rumah tangganya, mungkin rumah tangganya porak-poranda, semua permasalahan banyak, berkelahi laki bini, mau cerai, minta talak, perbaiki ibadah sholat masing-masing pasangan. Istri perbaiki sholatnya, suami perbaiki sholatnya, maka Allah akan jamin, Allah akan perbaiki rumah tangganya. Siapa yang mau Allah amankan kampungnya, siapa yang mau Allah berkahi daerahnya, maka kualitas ibadah takwa kita kepada Allah perbaiki dengan sebaik-baiknya. Karena Allah firmankan dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Kalaulah seluruh penduduk bumi ini, suatu daerah itu semuanya dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya keberkahan yang di langit diturunkan, yang di bumi dikeluarkan, yang jauh didekatkan, yang sedikit dibanyakkan. Itu kalau penduduk tempat daerahnya beriman dan bertakwa kepada Allah. Bu, Ibu, maka apapun situasi kondisi, maka perbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti mungkin sekarang akhirat hanya cerita, dunia sekarang nyata, tapi nanti ketika sudah diangkat ruh daripada jasad kita, barulah kita sadar. Ketika jasad dibaringkan di dalam tanah, baru dunia tinggal kisah dan nyata kita alami dengan keadaan yang nyata pula di akhiratnya nanti. Maka mudah-mudahan sebelum nyawa kita diangkat oleh Allah, nyawa berbolak-balik di gara-gara, Allah berikan hati kita hati yang istiqomah, tetap taat ibadah kepada Allah, sehingga menjemput kematian, menjemput wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Baik, karena sudah jam 4:30, maka daripada itu mari kita mulai ceramah sore hari ini. Baru mulai ya Pak, baru mulai loh ini ya. Lanjut. Kita belum sholat, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah ya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dapat diamalkan dan diambil sebagai oleh-oleh dan dibawa pulang dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal. Mohon maaf kalau dalam tausiah saya ada yang tersinggung, ada yang merasa-rasa, karena tolong jangan salahkan saya, salahkanlah Pak Risno karena dia yang sudah mengundang saya. Ya, mohon maaf yang tersinggung ya, karena memang sengaja saya mau nyinggungnya. Semoga yang tersinggung menjadi obat dan berubah. Amin ya rabbal.
alamin. Dapat dibangkitkan kesadaran memakmurkan masjidnya. Kata-kata Allah dalam Al-Quran, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun, memakmurkan masjidnya, meramaikan, memeriahkan, menyemarakkan masjidnya, maka kata Allah, Allah akan bangunkan untuknya, Allah akan siapkan untuknya istana di dalam surga. Amin ya rabbal. Ya, teman-teman saya mohon maaf, mohon diikhlaskan, dihalalkan dunia dan akhirat atas segala penyampaian saya. Jika ada yang layak untuk diamalkan dan diambil dibawa pulang, silahkan. Jika ada yang baik datang dari Allah, jika ada yang buruk, yang jelek, yang tidak bagus, salah khilaf kata saya, itu datang dari diri saya pribadi. Karena kita manusia, kalau diibaratkan manusia makanul khata, tempatnya salah dan khilaf, maka mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita, mulai dari awal kita berkumpul sampai nanti kita berakhir pulang, mudah-mudahan semua aktivitas kita dinilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua aktivitas kita diganjar pahala di hadapan Allah. Amin Allahumma ya rabbal. Ya, sudah berapa kali? 4 kali saya ceramah Pak Kades di sini. Saya jelaskan seperti inilah kondisi saya. Saya kalau ceramah kadang agak lasak, ke sana, ke sini, ke situ, kemari, betul? Ini sayang karena becek saja. Saya pengen ke sana aturannya. Saya pengen juga ke belakang satu, ke sawit itu. Ya, harap maklum. Dan saya juga kalau ceramah ya maklum, kita tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita, betul? Di mana ada followers, pasti ada haters, betul? Di mana ada orang yang suka, pasti ada orang yang tidak suka. Jadi stop membahagiakan orang lain. Paham? Cukup sudah kita membahagiakan orang lain, apalagi kita berusaha membahagiakan orang yang kita sayangi. Pas lagi sayang-sayangnya ditinggalin. Ya, cukup, buatlah dirimu bahagia. Jangan membahagiakan orang lain, buatlah dirimu bahagia. Kalau kau sibuk membuat bahagia orang lain, maka akan terkuras tenaga, pikiran, akal, maka kau akan jatuh sakit. Orang bahagia, kau mampus. Tapi kalau kau bahagiakan dirimu, orang akan bahagia dengan kebahagiaanmu. Dan siapa orang yang bahagia terhadap kebahagiaanmu, dialah orang yang paling mencintaimu. Mudah-mudahan kita semua hari ini berkumpul dan nanti dikumpulkan kembali di taman sorga bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau ceramah tuh Pak Kades ya, memang kayak gitu. Ada emosinya, ada marah-marahnya, ada ketawanya. Ya, biar jamaah itu berbagai macam perasaannya ya. Karena emang susah nih. Saya tahu nih Pak Kades, jamaah yang hadir lihat sudah tua-tua, keriput ya. Ini ibu-ibu semua yang datang ya. Kelihatan Pak dari raut wajahnya, ibu-ibu yang penuh dengan masalah dan hutang piutangnya. Jadi kalau ceramahnya itu tetap serius aja, ya kan? Ngantuk, betul? Satu-satu pulang, satu-satu pulang. Kalau ceramah dengan saya, insya Allah satu-satu nggak pulang, cuman kencing lah, cuman. Ya, maka mudah-mudahan, masya Allah, jangan kemana-mana. Nah, yang lewat berikut ini, ya mudah-mudahan panjang umur saat badan, kita berjumpa kembali, bertemu lagi di lain waktu, lain acara. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.